Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kita masih menggunakan buku terampil matematika kelas 6. Tentunya pada bab ini adalah bab ketiga di dalam buku LKS kalian seharusnya. Tapi karena kemarin sudah 3 kali kita Zoom tentang pembahasan tersebut, maka hari ini insya Allah sudah sekitar jam 9 nanti akan Ibu share tentang ulangan hariannya. Nah, khusus hari ini, di Zoom kali ini, kita tujuannya melihat apakah anak-anak Ibu yang ada pada Zoom ini bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah itu otomatis terdapat di dalamnya materi semester 1 dan materi semester 2. Untuk semester 1 yang telah kita pelajari adalah operasi hitung bilangan dan bangun ruang. Nah, itu akan masuk ke dalam ujian akhir sekolah. Sedangkan semester kedua kita masih mempelajari tentang pengolahan data, baik modus, median, dan min. Jadi anak-anak, untuk hari ini ada 10 soal yang akan Ibu bahas di menggunakan buku matematika, terampil matematika yang sederhana ini. Oke, di halaman 61. Silakan anak-anak membuka bukunya halaman 61. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Anak-anak Ibu, pada hari ini kita belajar memahami soal-soal ujian akhir sekolah yang di dalamnya akan kita bahas 10 soal, baik dari semester 1 maupun semester 2. Soal pertama, halaman 61. Ibu membeli 1 buah semangka. Ibu membelah semangka menjadi 2 bagian sama besar. Jika diameter semangka tersebut 28 cm, maka volume setengah buah semangka tersebut adalah titik-titik. Ini adalah soal cerita. Soal cerita yang berhubungan dengan semester 1 kemarin, yaitu volume bola. Karena semangkanya kita ibaratkan persis seperti bola, maka volume setengah daripada semangka yang dibelah oleh ibu bisa kita ambil caranya mencarinya dengan cara menggunakan rumus volume bola. Seperti yang kita ketahui di semester 1 kemarin, ya kita jadi ini mengulang kembali. Volume setengah bola itu adalah volume 1/2, karena setengah jadi kita bagi 2, 1/2. Kemudian 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, itu rumusnya. Sedangkan di dalam soal kita yang diketahui adalah diameter. Nah, kita tahu juga kalau diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Maka R-nya kita cari dulu. R diameter dibagi 2. 28 cm kita bagi 2 jadinya 14 cm. Nah, setelah kita dapat R-nya baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini 1/2 kita turunkan, 4/3 kita turunkan. Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kenapa kita pakai pi-nya 22/7? Karena R-nya adalah 14. 14 itu adalah kelipatan dari 7. Maka kita pakai gunakan pi-nya yang 22/7. Bu, kalau tidak merupakan kelipatan 7, ya kita pakai yang 3,14 saja. Selanjutnya kita kalikan dengan 14, bukan 28 ya, karena yang kita pakai rumusnya yang R. Maka yang R yang kita masukkan nilainya yaitu 14 dan 14.
Kemudian kita kalikan lagi dengan 14 ya, seharusnya 3 kali 14-nya, karena R pangkat 3. Jadi 14 kali 14 kali 14. Nah, setelah kita kalikan, itu sama dengan 5.749,3 cm pangkat 3. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Cocok nggak dengan buku kalian? Betul ya? 5.749,3 cm pangkat 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini paham? Nanti sekalian ya. Pertanyaannya nanti di sesi diskusi. Kita lanjutkan di nomor 2. Nomor 2 ini soalnya sebuah penampungan air berbentuk tabung. Nah, kita kembali lagi mereview pelajaran di semester 1 yaitu tabung. Dengan jari-jari 1,75 meter, jika tinggi penampungan air adalah 3,5 meter, maka volume air yang dapat ditampung adalah berapa meter kubik? Kalau pangkat 3 kita sebutnya dengan kubik. Jadi, volume air itu otomatis adalah yang memuat satu tabung yang diketahui satuan atau jari-jari dan tingginya. Maka yang kita gunakan untuk mencari volume air tersebut adalah menggunakan rumus volume tabung. Volume tabung adalah Pi kali R kali tinggi tabung. Kita masukkan yang diketahui di sini jari-jari, jadi jari-jarinya kita masukkan 1,75. Kemudian tingginya kita tahu 3,5, maka T-nya kita ganti dengan 3,5. Bu, kenapa nggak pakai 22/7? Karena di sini yang diketahui jari-jari dan tingginya bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan 3,14. Susah? Ya, harus dikerjakan. Ya. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu ini Pi, ini R-nya, kemudian R lagi, kemudian T-nya, kita kalikan seluruhnya, dapatnya 33,65 meter pangkat 3 atau kubik. Jadi jawaban nomor 2 adalah A. Jadi ini mereview pelajaran semester 1 ya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 disajikan sebuah gambar. Gambarnya itu mirip-mirip lah seperti ini ya. Ini karena dia tidak pakai titik-titik di sini jadi kelihatan agak berbeda padahal sama aja. Yaitu adalah sebuah balok. Balok di sini Ibu tidak bisa menginputnya, di sini adalah 24 cm. Ini panjangnya 24 cm. Kemudian lebarnya di sini adalah 5 cm dan tingginya di sini adalah 10 cm. Jadi ini 24 cm adalah panjangnya, lebarnya 5, kemudian tingginya 10. Nah, setelah itu diketahui, ditanyanya adalah luas permukaan balok. Ingat nak, kalau berhubungan dengan soal luas permukaan, maka kita bisa membayangkan berhalusinasi itu sebuah balok kita buka. Jadi dia menjadi bangun datar yang terdiri dari beberapa bangun datar kubus, persegi dan persegi panjang. Jadi jadilah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok. Maaf, ini berhubungan dengan balok ya. Jaring-jaring balok. Nah, setelah ada jaring-jaring balok, kita tahu bahwa yang ukuran balok, ukuran perseginya 24 dikali 5 itu ada 2, yaitu yang bagian depan dan bagian belakang. Kemudian yang 24 kali 10 itu yang di atas dan yang di bawah. Kemudian yang berukuran 5 kali 10 itu yang di kanan dan yang di kiri. Jadi karena semuanya ada 2, maka kita kalikan. 2 dikali P kali T ditambah P kali L ditambah T kali L. Jadi semuanya ini kita kalikan. 24 dikali 5, 24 dikali 10, 5 dikali 10, itu masing-masingnya akan dikalikan 2. Seperti yang kita ketahui kalau 24 dikali 5, 120. 24 dikali 10, 240. 5 dikali 10, 50. Karena ada 2 masing-masing sisi yang
ukurannya tersebut, maka masing-masing kita kalikan dengan 2. Ini kali dengan 2, ini kali dengan 2, ini kali dengan 2. Dapatlah 240, 480, dan 150. Setelah itu kita jumlahkanlah angka-angka ini. Dapatnya 820 cm persegi. Kalau pangkat 2 kita ngomongnya cm persegi. Jawaban untuk nomor 3 C. Silahkan disilang yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini harusnya nomor 4, kenapa nomor 3 ya? Nomor 4 kan? Nomor 4. Kita anggap ini nomor 4. Salah ketik Ibu. Sebuah bangun ruang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ini tidak kita cari. Hanya kita berhalusinasi atau mengimajinasikan. Jadi di dalam pikiran kita menggambar sebuah bangun yang dimaksud dengan ciri-ciri yang disajikan pada soal. Yang pertama, memiliki bentuk alas dan atas kongruen. Nah, kongruen ini apa, Bu? Kongruen ini mirip, sama, hampir, persis. Nah, seperti itu dalam bahasa matematikanya disebut dengan kongruen. Selanjutnya yang kedua, memiliki sisi bagian samping berbentuk persegi dan jajaran genjang. Maksudnya kalau dilihat dari depan itu seperti jajaran genjang, padahal itu adalah kubus ya. Seperti persegi tapi agak sedikit pendek daripada persegi yang ada di depan dan di belakangnya. Kemudian memiliki rusuk tegak. Karena memiliki rusuk tegak seperti ini, maka bangun yang dimaksud adalah di dalam opsi yang atau jawaban yang diberikan itu ada A, limas. Limas otomatis tidak memenuhi persyaratan atau sifat di atas karena dia tidak memiliki alas dan atap. Nah, itu berarti yang A otomatis salah. Yang C, tabung. Tabung sama, hanya sisi tegaknya itu tidak merupakan persegi atau persegi panjang, tetapi lengkung. Maka C juga bukan jawaban. D apalagi? D ini kerucut. Kerucut dia sisi tegaknya tidak punya karena sedikit miring. Kemudian tidak mempunyai titik puncak. Oleh sebab itu jawaban yang dimaksud pada soal nomor 4 adalah B. Prisma segi 4. Seharusnya di dalam soalnya dijelaskannya prisma segi 4. Karena dia memiliki sisi bagian samping berbentuk persegi dan jajaran genjang. Jadi otomatis itu adalah prisma tegak segi 4. Kalau di buku kalian prisma saja, boleh ditambahkan segi 4-nya di sebelah prisma. Oke, nggak masalah. Selanjutnya, nomor 5 ya. Ya, nomor 5. Tadi nomor 3 langsung nomor 5. Di dalam kelas terdapat 10 anak yang suka main bola. Kemudian 6 anak yang suka main kasti, 4 anak yang suka main catur, 5 anak yang suka main basket, 3 anak yang suka main badminton. Yang ditanya adalah modus dari data tersebut menunjukkan anak yang suka bermain apa. Nah, kalau kita lihat saja soalnya kita tahu jawabannya apa. Kenapa? Karena berhubungan dengan angka. Angka di sini 10, di sini 6, di sini 4, di sini 5, di sini 3. Otomatis 10 lebih besar daripada 6, 4, 5, dan 3. Jadi ini adalah soal yang sangat mudah karena tinggal mengamati dengan visualisasi kalian langsung dapat. Modusnya adalah bermain bola. C. Jadi nomor 5 jawabannya C, silakan disilang. Nomor 6. Nomornya hilang. Nggak apa-apa. Data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nurul Ihsan. Ibu ganti itu apa? SD Unggul Jaya ya? Biarin aja. Kita kan mau populer di sini. Sekalian promosi di YouTube. SD Islam Nurul Ihsan. Yang berjumlah 38 siswa.
menunjukkan 5 siswa mendapat 100. Hore, dapat 100. Kemudian ada 7 siswa yang mendapat nilai 90, 9 siswa mendapat nilai 80, 6 siswa mendapat nilai 75, dan sisanya memperoleh nilai 70. Nah, di sini ada sisanya. Sisanya itu ada berapa orang? Harus kita cari kenapa? Karena berhubungan dengan rata-rata. Yang soalnya nanti pertanyaannya adalah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 tersebut. Jadi otomatis kita harus tahu sisanya ada berapa. Sisanya jelas dari jumlah siswa seluruhnya dikurangi yang sudah diketahui ini. Yang sudah dapat nilai 100 sampai 75 ini berapa orang. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 hasilnya 27. Nah, siswa seluruhnya 38. Jadi 38 dikurang 27 dapatnya 11 orang siswa yang nilainya 70. Oke, karena sudah ketahuan semuanya, maka kita masukkan rumus dari mencari rata-rata. Seperti yang kita telah pelajari 3 Zoom sebelum ini, bahwa rata-rata adalah jumlah nilai data seluruhnya dibagi banyak data. Jadi secara otomatis di sini ada 5 siswa yang dapat nilai 100, berarti 5 dikali 100. Ya, 5 dikali 100. Tidak hanya 100 ditambah 90 tambah 8, tidak. Karena ada 5 siswa, berarti ada 100-nya ada 5. Maka harus kita kalikan. 5 kali 100 ditambah 7 kali 90. Nolnya kemana nih? Iya, salah ketik lagi. Kemudian 9 dikali 80, 6 dikali 75, 11 kali 70. Hasilnya 3070. Setelah ini kita ketahui dan kita tahu jumlah siswanya 38 siswa, maka kita bagilah. Setelah kita bagi dapatnya 80,79. Ini kalau sudah berkoma-koma suka malas ngerjainnya ya. Nah, tapi harus ya, harus bisa ya. Oke, kita dapatlah 80,79 untuk jawaban nomor 6, yaitu jawaban B. Silahkan. Oppo A15 ini siapa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di nomor 7. Oke. Kalau nomor 7 berhubungan dengan pelajaran semester 2. Nah, modusnya kita tinggal lihat pada soalnya. Kalau soal yang pada nomor 7 itu ditampilkan sebuah grafik batang. Dari grafik batang yang diberikan pada soal nomor 7, nih, yang paling tinggi batangnya itu ada di paling depan. Ya, ini ya. Nah, 39 kilogram. Oleh sebab itu, kita langsung tahu bahwa modus dari data tersebut adalah siswa yang beratnya 39 kilo. Jadi jawabannya A. Gitu. Gampang ya kalau modus ya. Langsung lihat, langsung dapat. Oke. Mudah-mudahan nanti ujiannya banyak modus. Nggak bagi-bagi. Lanjut. Nomor 8. Luas permukaan kubus. Ini berhubungan lagi dengan soal semester 1. Di soal semester 1 kita pelajari kubus. Kubus itu terdiri daripada 6 sisi kongruen. Lagi 6 sisi kongruen artinya sisinya sama besar. Panjang sisinya pun sama. Itulah arti daripada bangun ruang kubus. Karena sama, luas permukaan kubus kita sebuah kubus kita buka, jadilah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 sisi persegi. Luas persegi adalah rumusnya S pangkat 2 atau S kuadrat atau S dikali S. Maka kalau ada 6 berarti 6 dikali S pangkat 2. Kita tahu di dalam soal nomor 8, sisinya itu panjangnya 32 cm. Nah,
Jadi kita masukkan saja S-nya 32. Karena dia pangkat 2 berarti 32 dikali 32. Baru kita kalikan dengan 6. Hasilnya 6.144 cm pangkat 2 atau cm persegi. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah D. Silahkan disilang yang D. Baik. Nomor 9. Alhamdulillah modus lagi ya soalnya ya. Seneng deh kalau ada modus yang keluar. 9. Modus pada data yang disajikan pada soal yang ada pada halaman 61 seperti ini. Nah, banyak ya. Ini adalah data yang disajikan secara acak. Tidak disajikan dalam bentuk menu grafik, tidak di dalam bentuk tabel, dan tidak dalam bentuk diagram. Jadi dalam bentuk seperti ini kita harus memilih lagi yang dapat 33 kg berapa, 34 kg berapa gitu ya. Kita data kembali seperti tabel. Setelah kita cari dan kita amati, sebenarnya pada soal tersebut modusnya adalah angka 33. Kenapa angka 33? Karena 33 itu berjumlah 6 siswa. Nah, kalau kalian lihat opsinya atau pilihan jawabannya, 33 itu tidak ada di halaman 62. Silahkan dibuka. Ya, di halaman 62 itu tidak ada baik A, B, C, dan D 33. Yang ada A 32, B 34, C 36, D 38. Bu, kalau sudah ada soalnya begini, bagaimana? Kalau Bu Nelvi, Bu Lia, sama Bu Gusna yang buat pasti dibenarkan. Kurang apa baiknya guru-guru SD Islam Nurul Ihsan. Tapi karena soal ini datangnya dari pusat, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian silahkan melihat dari jawaban yang diberikan. A 32. Kita cari 32 ada berapa banyak? Ternyata cuma ada 3 kali. Nah, kemudian 34 cuma 2. 36 4. 38 2. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C, yaitu 36. Jadi karena ada sebanyak 4 siswa, lebih banyak daripada 32, 34, dan 38. Jadi jawabannya kalian centang saja yang C. Tetapi pada hakikatnya, sebenar-benarnya kalian sudah menghitung 33 adalah jawabannya. Semoga saja yang mengoreksi Bu Nelvi, Bu Lia, dan Bu Gusna. Jadi nilainya benar. Oke. Dimaafkan, soalnya yang salah. Oke, lanjut kita soal terakhir. Nah, di soal terakhir kembali lagi ke semester 1. Ini adalah ciri-ciri bangun ruang. Ciri-cirinya adalah memiliki titik pusat yang jarak ke seluruh permukaan kulitnya selalu sama. Itu cuma satu bangun ruang yang seperti itu ya. Apa? Iya, bola. Jadi bangun yang dimaksud adalah bola. Yang punya titik pusat itu cuma itu bola. Kalau yang lainnya jaraknya tidak sama ya? Tidak punya pusat. Kalau manusia punya pusat ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi yang untuk nomor 10 jawabannya bola. B. Silahkan dicentang. Sudah ada peringatan dari Zoom-nya. Silahkan mengupgrade Zooming-nya. Karena kita masih gratis, jadi kemungkinan ini waktunya akan diputus. Tapi sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan dari 10 soal yang disajikan sama Ibu? Itu kemungkinan
berkisah tentang itu nanti ulangannya ya. Nah, insya Allah kalau Ibu Guru SD Nurul Ihsan yang buat mudah. Soalnya mudah. Jawabnya tergantung. Kalau belajar yang mudah. Ya. Itu saja dari Ibu hari ini materi yang Ibu sempat sajikan kepada kalian. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ibu tengok-tengok nih. Lihat-lihat. Kalau bahasa Batam lihat tuh tengok. Tengok-tengok. Kalau sini orang tuh apa ya? Ibu ngomong apa ya? Vina, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Syifa, mungkin ada yang mau ditanyakan Syifa? Geleng juga. Wafik, ada yang mau ditanyakan, Nak? Oh, tidak juga. Yang pakai payung Oppo A15? Ada yang mau ditanyakan? Untuk Zoom berikutnya nanti pakai nama ya. Ditulis rename. Rename, klik kanan nanti keluar namanya di rename. Tulis di situ nama Ananda. Namanya udah cantik-cantik dikasih orang tua. Penuh arti. Walaupun banyak yang ngomong, apalah arti sebuah nama. Banyak loh artinya. Oke, nah kira-kira seperti itu dulu pembelajaran hari ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin malu ditanyakan di Zoom, silahkan di chat di WA Ibu. Mana yang tidak bisa nanti silahkan ditanyakan kembali. Walaupun udah seminggu Ibu tanya, masih ada yang masih belum menjawab dan belum menanya. Oke, itu saja pembelajaran matematika hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Siapa yang mau memimpin ini? Silahkan dibuka mic-nya. Di unmute, silahkan di unmute. Pak Syaf senyum-senyum aja kalau disuruh membaca doa. Udah hafal belum? Tutup muka. Masa Sulaiman lagi? Bosan ya? M. Nabil mungkin mau ada Sahrul silakan dia langsung tutup muka. Kenapa kalau disuruh baca doa langsung tutup muka? Bukan tutup muka, menegadah tangan gitu. Ayo, silakan Sahrul di unmute. Silakan baca doa. Subhanaka kok nggak bisa? Sudah hafalan kan? Silahkan di unmute semua. Unmute. Semuanya unmute. Dibuka mikrofonnya semua, Nak. Sama-sama baca doanya. Yuk, Medina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Itu saja ya. Nah, hari ini tidak ada tugas, seperti biasa tidak ada tugas. Kita kembali lagi bertemu di Zoom berikutnya pada jadwal dan jam yang sama. Assalamualaikum.